Cerita The Books of Magic dari serial Justice League Dark volume pertama yang berada di era New 52 itu akan berakhir di komik one shot ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita ringkas dulu nih apa saja yang terjadi pada edisi yang sebelumnya, di mana akhirnya John Constantine bersama Black Orchid berhasil mengalahkan monster Black Boris dengan menggunakan sangkar ajaib Fiery Prison. Sedangkan Zatanna bersama Deadman berhasil mengalahkan Black Thorn dan bertemu dengan Nick Necro. John dan Nick Necro pun bertempur. Zatanna pun dibawa kabur bersama Nick Necro dengan menggunakan rumah House of Secret. Namun ketika mereka mengejarnya, House of Mystery terdampar di gurun yang luas oleh karena serangan sihir dari Dr. Mist, dan cerita pun akan berakhir di video ini. Temukan jawaban dari kesimpulan cerita The Books of Magic pada ulasan cerita video komik Justice League Dark volume pertama annual. Cari tahu selengkapnya, semoga kalian suka. Yeah. Setelah tersingkir dari Limbo oleh Nick Necro dengan menggunakan rumah House of Secret, sekarang rumah House of Mystery hancur berantakan dan terdampar di padang pasir gurun Sahara. Meskipun rumah ajaib itu hancur, ternyata para penghuninya baik-baik saja dan tidak ada yang terluka, walaupun rokoknya John Constantine juga tidak terkena dampaknya. Kecelakaan tersebut tentu saja membuat mereka tidak bisa mengejar Nick Necro dan kroni-kroninya yang kabur membawa Zatanna. John Constantine pun mengungkapkan kepada mereka, Nick Necro dulunya adalah mentornya, gurunya, dan juga temannya. Setelah dia menikung Zatanna, Nick Necro benci kepadanya dan berniat untuk menemukan buku sihir The Books of Magic. Ketika Deadman bertanya apa rencana mereka selanjutnya untuk mengejar Nick Necro, tiba-tiba John Constantine pun menjawab, satu-satunya harapan mereka saat ini adalah menumpang dengan kendaraan Frankenstein. Dia adalah agen of Shade. Sementara itu, Nick Necro yang berhasil menangkap mantan pacarnya Zatanna untuk dapat diserahkannya sebagai pengganti dari nyawa teman-temannya. Zatanna dengan keadaan yang terikat dan dipaksa untuk mendengarkan cerita Nick Necro yang menjelaskan tentang sepenggal ceritanya yang dirinya itu dulu sangat dekat untuk menemukan buku sihir. Jauh sebelum waktu itu, dia bertemu dengan Zatanna dan Constantine yang mengkhianatinya. Setelah menghabiskan seminggu menyiksa seorang anggota sekte Cold Flame, dia akhirnya menemukan keberadaan sebuah kuil di Amazon, tempat dia berharap buku-buku itu ada di sana. Ternyata apa yang dia temukan tidak seperti yang dia inginkan. Nick Necro malah menemukan sisa-sisa tengkorak dari penyihir besar Modru, dan di jari-jarinya yang kering sedang memegang peta buku sihir. Peta itu pun dicoba untuk dibukanya, tetapi Nick Necro tidak berhasil melakukannya. Dengan keadaan yang kesal dan kecewa, dia melemparkan kotak peta itu ke serpihan kerangka, yang kemudian Nick Necro pun mendapatkan penglihatan. Ternyata Modru dan Merlin telah mengamankan kitab-kitab buku tersebut dengan memberikan peta itu kepada seorang penyihir dan kunci peta itu kepada penyihir yang lainnya, yang kemudian Nick Necro pun mendapatkan penglihatan tentang tim Hunter. Para penyihir telah mengetahui bahwa hanya satu orang yang ditakdirkan untuk memiliki buku sihir, dan selama orang itu hidup, yaitu si tim Hunter, maka tidak akan ada orang lain yang dapat memiliki buku sihir tersebut. Yang akhirnya si Nick Necro pun mengerti bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi jalannya. Tentu saja dia sudah mengirim Felix Faust untuk menculik anak itu di London saat ini. Tapi seperti yang kita ketahui ya kan, yang ada di edisi ke-13, Felix Faust gagal menculik Timothy Hunter yang diselamatkan oleh Madame Xanadu. Nah, sebelum mendapatkan kunci peta, John dan Zatanna ternyata jatuh cinta dan mengkhianati Nick Necro. John dan Zatanna pun berhasil melawan Nick Necro dan menjebaknya ke neraka. Tapi Nick Necro tetap saja melakukan pencariannya terhadap buku sihir yang tanpa diketahui orang lain.
Untuk melakukannya, dia pun telah menawarkan Felix Faust menggantikan jiwanya kepada para iblis dengan imbalan mengembalikan Nick Necro. Jadi jelas nih ya, Felix Faust dulunya itu adalah seorang manusia normal, dan setelah perjanjian dengan iblis, tampilannya pun menjadi menyeramkan. Felix Faust juga menemukan bahwa kunci peta akhirnya telah ditemukan, di mana kunci itu disembunyikan di Black Room milik organisasi Argus. Hal inilah yang kemudian membuat mereka menyusup ke Argus dengan menjanjikan kepada Dr. Mist jika dia berhasil masuk ke Argus, mereka akan menggunakan kekuatan buku sihir untuk membangkitkan istrinya dari kematian. Setelah pengungkapan sepenggal cerita tersebut, yang membuat Nick bangga dengan satu ungkapan yang lainnya adalah ternyata dialah orang yang paling bertanggung jawab atas terbentuknya Justice League Dark. Oleh karena melalui Dr. Mist lah dia mempengaruhi Steve Trevor untuk membentuk tim pahlawan lapangan yang berbasis sihir. Dengan intrik seperti itulah memasukkan John Constantine ke dalam tim pahlawan. Semua ini sebenarnya adalah upaya yang dilakukan hanya untuk menyakiti Zatanna dan John Constantine, si penipu terkena tipuan dari penipu licik yang ulung. Tanpa terasa, tiba-tiba Dr. Mist memberitahu bosnya bahwa mereka sekarang sudah tiba di Nanda Parbat. Nick Necro pun berkomentar, sudah saatnya, inilah waktunya yang dinantikan. Dia pun meminta yang lainnya untuk bersiap bertarung. Kembali ke Gurun Sahara, tanpa diduga ternyata rumah House of Mystery dapat memperbaiki sendiri. Frankenstein yang baru saja tiba di sana menjelaskan bahwa dia datang sebagai respon terhadap gangguan di alam halus, dan meskipun hubungannya dengan Shade sedang melemah saat ini, dia setuju untuk membantu mereka menghadapi Necro dan Felix Faust. Tiba-tiba Madame Xanadu muncul di depan pintu rumah House of Mystery sambil membawa tim hunter yang ada di belakangnya, karena sebelumnya Felix Faust berusaha untuk menculiknya. Beberapa saat kemudian mereka pun berkumpul di dalam House of Mystery. Madame Xanadu menjelaskan kepada mereka semua tentang penampakannya. Dia melihat bayangan apokaliptik di masa depan. John Constantine mendapatkan kitab-kitab buku sihir yang efeknya ternyata menyebabkan kehancuran, dan memberitahunya bahwa hanya tim hunter lah satu-satunya yang dapat menanggung beban memiliki kekuatan mereka. Tapi sayangnya tim hunter sekarang telah melepaskan sihirnya dan tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali. Namun hal itu tidak permasalahkannya, karena menurut John Constantine dia punya rencana untuk mengatasinya dengan batu permata Gemstone. Berpindah ke Nick Necro dan kroninya yang baru saja tiba di Nanda Parbat. Felix Faust ternyata telah mengumpulkan pasukan sektenya yang dipimpin oleh Black Boris dan Black Briar Thorn. Ketika Nick Necro bertanya kepada Felix mengenai tim hunter, Felix menjelaskan anak itu telah dibawa kabur oleh Madame Xanadu. Necro pun menjadi kecewa sehingga terjadi keributan di antara mereka berdua. Dr. Mist pun melerai keributan mereka, mengingatkan kepada mereka agar lebih fokus dengan tujuan yang sebenarnya mereka itu, karena sebentar lagi John Constantine dan timnya akan menyerang mereka di tempat itu. Yang kemudian Nick Necro pun memerintahkan mereka untuk membunuh mereka semua kecuali John Constantine dan Timothy Hunter, karena mereka berdua itu masih sangat dibutuhkan. Rumah House of Mystery melaju menuju ke Nanda Parbat. Sementara itu John mengambil kristal yang dia temukan baru-baru ini di Black Room. Meskipun teman-temannya skeptis, dia pun mengaktifkan batu itu, dan dari pancaran cahayanya yang berwarna pink, sinarnya itu mengeluarkan seorang gadis cantik yang mengenakan baju besi berwarna ungu. Dia adalah Amy Winston alias Princess Amaya of the House Amethyst. Sang putri tersebut merasa terganggu saat mendapati dirinya berada di luar dunianya dan nila, yaitu dunia magis yang dihuni oleh para makhluk humanoid yang mengambil kekuatan dari batu permata duniawi. Princess Amaya juga mengetahui dia berada di House of Mystery di kawasan Limbo. Princess Amaya tentu saja terheran-heran. Madame Xanadu pun menenangkannya karena John Constantine sedang membutuhkan bantuannya. Tim Hunter pun kemudian menjelaskan kebingungannya si Princess Amaya dan menjulurkan tangannya
untuk saling bersalaman. Namun ketika tangannya itu saling berjabat tangan, saling bersentuhan, tiba-tiba ada kejutan energi yang meledak dari kedua orang yang bersalaman itu, dan sedikit terkejut dia menyadari bahwa Timothy Hunter telah dipenuhi dengan sihir sekali lagi. John pun menjelaskan bahwa Amaya adalah katalis kekuatan sihir. Akhirnya Timothy Hunter bersiap untuk memiliki buku sihir lagi, dan ketika mereka sampai di Nanda Parbat, John memanggil kembali si manusia vampir Andrew Bennett sebagai sekutu terakhir mereka untuk melawan Nick Necro dan kroninya, dan mereka semua pun bersiap untuk menyelamatkan dunia. Tim Justice League Dark pun berpencar. Andrew Bennett, Frankenstein, dan Princess Amaya menghadapi Black Boris dan Blackbeard Thorn, sementara yang lain melawan sekte pemuja Felix Faust. Dalam waktu singkat, para pahlawan yang menggunakan pedang berhasil melumpuhkan para kedua monster Black Boris dan Blackbeard Thorn, dan para pemujanya pun dapat dimusnahkan. Yang kemudian mereka pun berkumpul kembali. Mereka semua berjalan menuju ke puncak Nanda Parbat, tempat di mana buku sihir itu berada. Ketika mereka sampai di sana, Felix Faust bosan dengan keraguan-raguannya si Nick Necro ketika membuka kotak peta itu untuk mengeluarkan buku sihir. Dia pun mencoba untuk membukanya sendiri. Tapi ketika si Felix akan membukanya, ada kilatan cahaya ajaib. Buku-buku itu pun terungkap. Tetapi ketika Felix Faust mengulurkan tangannya untuk dapat menyentuhnya, dia malah terlempar kembali. Selama tim Hunter masih hidup, mereka sendiri tidak akan dapat memiliki buku-buku itu. Yang kemudian John Constantine dan tim Hunter tiba pada saat itu juga. Di saat itu jugalah di mana si Nick Necro langsung mencengkeram leher Zatanna dan menjelaskan bahwa meskipun awalnya dia berencana untuk mendapatkan buku-buku itu, tapi buat John sendiri ada baiknya dia melihatnya sendiri. Nick Necro akan membunuh Zatanna, wanita yang dicintainya, dan kemudian mengirimkannya ke neraka di mana dia harusnya berada. Tapi sayangnya rencana itu sia-sia belaka karena tim Hunter adalah penghalangnya. Jadi untuk memuluskan rencananya, si Nick Necro menawarkan kesepakatan. Kesepakatannya itu adalah John Constantine harus membunuh tim Hunter agar Zatanna tetap hidup. Dengan keadaan yang putus asa, tanpa harapan, tanpa ada pilihan lain, Zatanna pun memintanya untuk tidak menerima kesepakatan yang gila itu. Tapi menurut si John Constantine, dia langsung menuruti perintah Nick Necro. Tim Hunter tentu saja menatapnya dengan ekspresi pengkhianatan. Tanpa ragu-ragu, John Constantine pun langsung memegang leher tim Hunter dan langsung mematahkannya sehingga terdengar bunyi patahnya. Krak! Apa yang dia saksikan itu membuat Nick Necro menjadi gembira. Yang selanjutnya Nick Necro pun melemparkan Zatanna ke sampingnya dan langsung meraih salah satu buku sihir. Tetapi ketika dia menyentuhnya dan mencoba untuk membukanya, boom, dia malah terlempar. Ketika dia terhempaskan di lantai, akhirnya Nick Necro menyadari yang tadinya tim Hunter sekarang telah berubah menjadi Black Orchid. Dia tidak menyangka itu adalah taktiknya John Constantine yang telah direncanakan sebelumnya, yang kemudian Black Orchid pun menghampiri Nick Necro dan langsung menghajarnya dengan pukulan yang bertubi-tubi. Sementara pahlawan yang lain yang menggunakan pedang, Andrew, Amaya, dan Frankenstein, memaksa Felix dan Dr. Miss untuk mengalah. Sedangkan John dan Zatanna saling bertatap penuh senyuman atas kerjasama mereka untuk menyelamatkan Zatanna. Tapi tanpa mereka sadari, di situ tim Hunter sedang mendekati buku-buku sihir, dan sebelum tim Hunter menyentuh buku itu, para pahlawan sempat memanggilnya dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh buku itu karena dia belum siap untuk menerima takdirnya. Namun entah mengapa kali ini Timothy Hunter malah menjawab bahwa dia ingin menyentuhnya dan mengambil salah satu dari buku sihir yang kemudian membukanya. Mereka pun kemudian bergegas ke arahnya si Timothy Hunter dan melihat dari balik bahunya. Mereka pun terkejut. Mereka melihat bahwa buku-buku tersebut ternyata tampaknya lebih berhubungan dengan teknologi alien daripada sihir. Buku itu memancarkan cahaya terang yang memenuhi Timothy Hunter dan membawanya ke udara. Tiba-tiba ada sebuah suara yang datang dari dalam halaman buku itu yang menyatakan membuka pintu gerbang, dan di depan mata mereka Timothy Hunter yang mengawang di udara itu disamperin Zatanna tepat pada saat itu juga. Mereka pun menghilang di balik pancaran cahaya dan cerita pun berakhir.
Oke, jadi arc cerita The Books of Magic sudah berakhir sampai di sini, dan kemudian arc cerita selanjutnya adalah The Deaths of Magic. Cari tahu ya arc cerita berikutnya, linknya itu ada di dalam deskripsi. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Yeah.